Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 12 Oktober. Untuk IHSG ditutup naik tipis 0,05% ke level 6.935. Tadi untuk IHSG sempat naik lumayan tinggi, malah sempat melewati resistennya ya, sempat ke 6980-an, cuman ditarik turun lagi. Untuk area support resistennya masih sama, supportnya di 6870-an, untuk resistennya masih di 6970-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini IHSG tanggal 12 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Untuk asingnya lebih banyak yang masuk, jadi hari ini asingnya net buy. Paling banyak dibeli asing ada saham Bank BRI, Bank BNI, FILM, Telkom, BBCA ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, paling banyak Bank BRI net buy 194,4 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada saham Bank Mandiri, Adaro, MJK, AMMN. Cuman untuk secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net buy. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, hari ini kalau kita cek di sini untuk indeks global secara keseluruhan, untuk indeks Asianya sebagian besar hijau. Untuk indeks US-nya di sini masih 00 ya. Kita lihat aja nanti. Semoga untuk indeks US ditutup hijau. Dan untuk IHSG kemungkinan kalau ya mudah-mudahan masih bisa nguji resistennya lagi ya untuk besok. Kalau mengingat hari ini aslinya juga lebih banyak yang masuk net buy ya. Apalagi kalau misal nanti untuk indeks US hijau, mudah-mudahan bisa dibuka hijau untuk besok di awal market. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Goto yang hari ini turun cukup dalam ya, padahal private placement ini di harga 90. Untuk saham Goto hari ini turun 7,59%. Kalau secara teknikal untuk support kuatnya ya di area 70-an ya, antara 70-89. Misal besok masih turun, perhatikan aja area sini kalau mau entry. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 12 Oktober untuk saham Goto asingnya net sell 1,6 M aja. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Kalau kita cek lebih detail lagi ini untuk saham Goto hari ini secara keseluruhan sebenarnya YU ya, YU net lumayan banyak 104,8 dan YU di harga bawah ini malah masuk ya. Kemudian yang keluar itu ada AK, MGCB. AK-nya mungkin ini cut loss apa ya, soalnya kan AVG-nya di atas tapi malah di harga 70-an ini keluar cukup banyak hari ini, net sell 71,3 M. Selain AK yang keluar ada MGCB kemudian KZ ya, ini kita bisa lihat barang-barang. Untuk AK-nya yang keluar AK versi asing, dan YU-nya yang nampung juga asing sih, didominasi asing. YU versi asing net 96,3 M. Selain YU ada BB, BK, CC versi asing yang juga masuk. Kemudian yang keluar ya ini asingnya AK, KZZP. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang keluar ya. Untuk lokalnya yang nampung paling banyak YP 40,5 M. Ya, kalau kita cek di pasar negonya nggak banyak sih, transaksinya paling gede AK. Ternyata AK itu apa ya ini? AK versi asing jual 20, AVG-nya di harga berapa ini AK? Ya ini sih cuman pindah-pindah barang aja ya. Untuk brokernya masih sama. Jadi untuk saham Goto mungkin buat patokan kalau masih turun ya ini ya, area supportnya semoga nggak jebol buat teman-teman yang mau entry. Misal turun dan di area sini ada tanda-tanda mau pullback ya, bisa dipertimbangkan kalau mau masuk ya. Tapi kembali lagi disclaimer, semoga saja ini nggak jebol 69, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu bisa ke level 60. Dan untuk saham Goto ini sebenarnya sentimennya lumayan bagus sih ya, private placement. Jadi uh, ya ya nggak bagusnya itu sahamnya semakin gede ya. Jadi buat goreng naikin saham Goto ya pasti butuh dana yang lebih gede lagi. Tapi ini untuk private placementnya ada di harga 90 sih, 90 ini.
Oke, itu untuk saham Goto sih. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan rebound setelah ini ya nyentuh area resisten untuk besok mungkin kalau nggak sideways. Ya kalaupun misal turun ya perhatikan saja area sini semoga nggak jebol 69. Itu untuk saham Goto ya. Tapi kembali lagi disclaimer untuk selanjutnya kita cek saham PGEO hari ini juga turun lumayan dalam ini untuk saham PGEO. Turun 6,7% ke level 1320 ya. Tadi sempat nyentuh supportnya yang di area 1300-an 1310 ya tadi untuk low-nya 1310. Eh kalau kita cek untuk transaksinya ya. Untuk saham PGO hari ini secara teknikal dulu ya. Kalau secara teknikal tadi sempat naik sih, sempat nyentuh resistennya cuman nggak bisa breakout, malah dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham PGEO hari ini tanggal 12 asinya masuk cukup banyak 50,6 M ya. Jadi turunnya sampai GEO ini ditampung asing. Untuk asingnya yang masuk ada BK, YU, AK, XA dan hitungannya kalau kita perhatikan hari ini iya walaupun ada yang jualan ya ini CCSU saja cuman ditampung asing loh. Jadi lokalnya distribusi ditampung oleh asing bisa dikatakan seperti itu untuk saham PGO. Jadi misal buat teman-teman yang besok mau entry ya bisa dipertimbangkan ini. Kemungkinan sih akan mantul lagi kalau menurut saya. Untuk area support terdekatnya misal langsung di kamera dan jebol 1300 ya. Itu perhatikan aja level ini 1270 ya kalau masih turun, tapi kalau mau masuk ya semoga aja untuk besok bisa hijau. Mengingat hari ini aslinya masuk lumayan banyak. Kalau menurut saya sih kalau nggak ini ya sideways di area sini konsolidasi kecil ya ada kemungkinan malah mantul naik loh ini untuk saham PGO. Semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham PGO hari ini turun ditampung asing yang distribusi lokal. Untuk besok kalau nggak sideways malah menurut saya sih kemungkinan malah bisa naik ya. Ini cuman kemungkinan soalnya nggak ada yang pasti ya. Oke, itu untuk saham PGO. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BRPT. Untuk hari ini untuk saham BRPT juga turun ya setelah kemarin naik. Hari ini jebol juga ini support di 1180 jebol dan close-nya juga ini hitungannya pas di area support ya 1135. Jadi untuk besok mungkin buat patokan lihat aja di awal market ya. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Takutnya ya ini bisa nguji 1050-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT apakah ada yang nampung asing sih yang nampung. Asingnya netbuy 31,9 M. BRPT hari ini untuk asingnya yang masuk BK, CC, AK, kemudian yang keluar di UZB, cuman hitungannya nggak segede asing melakukan akumulasi. Untuk lokalnya lebih banyak yang keluar ya. Jadi lokalnya distribusi ditampung oleh asing seperti saham PGO hari ini secara keseluruhan yang jadi market maker utamanya CC, BK untuk CC-nya net sell 6,3 M ya, nilai transaksinya 76,4 M lebih. Untuk BK-nya net B 17,4. Tapi untuk BK ini juga cenderung trading ya, nggak ada yang murni akumulasi banyak sih untuk hari ini. Jadi untuk besok ya semoga aja naik. Cuman kalau lihat di story-nya ya dari setelah nyentuh harga tertingginya tanggal 25 September itu cenderung bearish ya, cenderung bergerak turun sih. Kalaupun naik itu habis itu turun lagi. Jadi misal buat teman-teman yang mau entry besok di awal market siapa tahu naik ya karena aslinya hari ini masuk lumayan banyak. Ya buat trading aja ya. Tapi kembali lagi disclaimer buat patokan mungkin resisten terdekatnya untuk level harga saat ini ya ini 1180 udah jadi resisten untuk saham BRPT dan kalau naik lagi breakout di atas itu resisten selanjutnya ada di 1265 mungkin seperti itu ya untuk saham BRPT. Oke, itu untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini koreksi dikit. Sempat naik sih tadi, jadi di awal market itu dibuka hijau dulu. Opennya di 6.700, 6.800 ya untuk harga pembukaan hari ini. Tapi habis itu turun, kemudian ada sedikit perlawanan naik. Secara keseluruhan di drop minus 0,37%.
Secara teknikal untuk supportnya masih di 6.500 dan resistennya di 7.400-an untuk level harga saat ini. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini aslinya net sell loh. Aslinya net sell 30 eman lebih. Kalau kita cek siapa yang jualan, apakah masih CC di saham AMMN hari ini tanggal 12 Oktober secara keseluruhan BK-nya keluar ya. Ya, BK-nya keluar, hati-hati. BK CC keluar, CC-nya keluar, tapi BK-nya juga ikut-ikutan keluar ya. Di harga atas ini mereka taking profit dan yang nampung ZP, AK, RX cuman nggak sebanyak asingnya jualan, jadi asingnya distribusi. Untuk lokalnya sendiri hari ini di saham AMMN lebih banyak yang masuk sih, jadi untuk besok mungkin perhatikan aja area sini ya, semoga nggak jebol di bawah 6.500. Kalau menurut saya sih mengingat BK hari ini jualan, untuk besok hati-hati kalau langsung di kamera ya. Misal turun ya perhatikan aja level 6.500, kalau ada yang jaga harga ya bisa dipertimbangkan kalau mau spekulasi buy buat trading. Tapi kembali lagi disclaimer, semoga aja untuk BK nggak jualan banyak untuk besok, soalnya kalau sampai BK distribusi banyak kemungkinan bisa jebol di 6.500 dan support selanjutnya lumayan dalam ada di 5.900-an. Oke, itu untuk saham AMMN. Untuk selanjutnya kita cek saham brand yang hari ini masih arah ya. Untuk saham brand masih ditutup arah ke 1890 walaupun tadi sempat turun cuman ditarik naik lagi. Open arah, turun dikit, kemudian dijaga untuk arahnya hari ini untuk saham brand. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah MG masih jaga harga di saham brand? Kalau kita cek untuk hari ini, MG-nya net sell 74,2 M ya. Jadi untuk besok perlu hati-hati, mungkin yang udah floating profit nggak ada salahnya buat pasang trailing stop. Selain MG hari ini yang jualan PD, IN, YJ juga net sell, kemudian yang paling banyak masuk hari ini di saham brand ada OD, HP, TP, SBR. Ya ini sih yang masuk sih, yang jadi market maker utamanya masih MG, cuman MG-nya karena net sell 74,2 M. Untuk besok sih amannya mending wait and see aja dulu ya. Tapi hari ini yang masuk asing sih. OD yang masuk itu OD versi asing di saham brand. Malah yang nampung asing ya. Siapa tuh besok naik lagi kan kita mungkin lihat aja dulu ya di awal market. Cuman kalau mau amannya yang udah floating profit mungkin yang udah ambil yang ikut IPO-nya ya nggak ada salahnya buat pasang trailing stop ya, atau antisipasi kalau misal besok turun. Nah, untuk aslinya hari ini net buy 84,2 M di saham brand. Jadi untuk besok hati-hati aja ya kalau turun. Kalau kita lihat untuk bid overnya, iya masih lumayan banyak sih ini antrian bidnya ya, 1 juta lot lebih. Jadi kayaknya ada kemungkinan open gap atas dulu di awal market. Apakah akan open di harga arahnya? Tapi kalau lihat hari ini MG jualan begitu banyak, kayaknya enggak ya. Mungkin sedikit open gap atas, habis itu koreksi turun. Oke, itu untuk saham brand ya. Perlu hati-hati di harga saat ini MG-nya keluar cukup banyak ya. Kemudian yang nampung asing sih, tapi karena MG keluar, market maker utamanya MG ya, jadi perlu hati-hati untuk besok. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek saham STRK. Nah, untuk saham STRK hari ini juga arah ya, walaupun tadi sempat turun, cuma ditarik naik lagi dan close di 244. Opennya di sini open di 240, turun kemudian naik. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini yang jaga harga di saham STRK siapa? Hari ini tanggal 12 Oktober ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang jadi market maker utamanya YP, PD. Untuk YP-nya cenderung scalping, net sell 500-an juta, untuk PD-nya net P 5,1 M. Ini yang masuk sama yang keluar, hitungannya sih nggak lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak beda jauh banget ya. Jadi untuk saham STRK, ya amannya sih buat scalping aja untuk saat ini ya, buat trading. Amannya sih seperti itu, udah floating profit, ya keluar gitu aja ya, takutnya
koreksi turun, takutnya kalau koreksi kan juga ya tahu sendiri ya saham-saham awal IPO itu pergerakannya cukup fluktuatif banget jadi kadang naik sampai puluhan persen, turunnya juga bisa jadi seperti itu. Jadi kalau mau cari aman ya buat scalping aja, sekiranya harganya nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut loss ya. Mungkin lihat aja bid overnya untuk saham STRK kalau mau scalpingan. Untuk hari ini di harga arah untuk yang ngantri di harga bidnya masih lumayan gede 1 jutaan lebih. Jadi kayaknya ada kemungkinan open gap atas dulu di awal market ya. Apakah nanti arah atau enggak kita lihat aja besok. Kalau menurut saya sih mungkin opennya enggak di harga arahnya ya. Bisa jadi seperti hari ini open gap atas kemudian koreksi turun, nanti kalau tergantung mekanisme pasarnya gimana, kalau ada yang goreng lagi ya bisa jadi naik lagi, mungkin seperti itu untuk saham STRK. Dan untuk warannya juga hari ini naik cukup tinggi ya, kira-kira siapa yang masuk di waran STRK? Kalau kita cek di sini untuk waran STRK hari ini ada yang trading sih, ini ZP ya, ZP-nya net sell cuman 2,5 untuk nilai transaksinya 169 M, jadi warnanya juga digoreng ini. Cuman ya ini buat scalpingan aja sih kalau mau cari aman ya. Harga nggak saya prediksi, jangan ragu buat cut loss. Kalau udah floating profit jangan nunggu profit gede baru keluar ya, takutnya nggak profit gede yang ada nanti malah turun lagi kan sayang. Jadi untuk saham STRK, waran untuk besok lihat transaksi hari ini market maker utamanya selling, ZPY, PHD keluar, yang masuk SH. SH itu kalau nggak salah underwaternya ya. Ya, SH itu salah satu underwaternya ya, karena SH-nya masuk di waran mungkin itu sebabnya naik ya. Oke, itu untuk saham STRK dan STRK waran. Siamannya kedua yang kita bahas ini STRK maupun STRK waran ya buat trading. Tapi amannya kalau mau trading jangan di waran sih, lebih amannya di sahamnya aja ya. Kalau di warannya takutnya nanti kalau udah turun apalagi di bawah 20, apalagi kalau underwaternya atau yang pegang barang udah lepas jual ke market banyak itu susah banget buat naik. Bahkan bisa sampai warannya nggak berlaku ya nggak naik-naik. Yang udah-udah sih seperti itu. Oke, itu untuk saham STRK dan STRK Waran. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.